Keberhasilan Wayan Koster menyusun pembangunan masa depan Bali yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025. 2125 saat menjabat sebagai Gubernur Bali periode 2018 hingga 2023 diapresiasi oleh Sivitas Akademika Universitas Warmadewa. Pasalnya, landasan ini akan mampu membangun peradaban masa depan Bali hingga 100 tahun ke depan dengan memperkuat dan memajukan adat, tradisi, seni, budaya dan kearifan lokal yang menjadi kekuatan Bali. Hal ini diungkap oleh Rektor Unwar, Profesor IGD Suranaya Pandit dalam kuliah umum, Gen Z Penerus Masa Depan Bali, Membangun Peradaban Masa Depan Bali, yang menghadirkan Dr. Wayan Koster sebagai narasumber tunggal, di Auditorium Widya Sabha Utama Unwar, Sabtu 18 Mei 2024. Pandit mengakui bahwa kebijakan yang dibuat oleh Wayan Koster selama menjabat sebagai Gubernur Bali pada periode pertama dengan melahirkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025 hingga 2125 yang berlandaskan pada Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali sangat visioner. Sebab, dengan kebijakan ini Bali telah memiliki haluan yang pasti untuk membangun peradaban Bali hingga 100 tahun ke depan. Adapun kehadiran beliau, Dr. Wayan Koster, dalam rangka untuk memberikan kuliah umum kepada Sivitas Akademika Universitas Warmadewa dengan tema adalah Gen Z dalam rangka menyongsong peradaban era baru, era digitalisasi, era Bali 100 tahun ke depan. Nah, dengan adanya kuliah umum ini, harapannya para generasi Gen Z yang akan memasuki beberapa tahun Bali ke depan, tentunya bisa bersinergis, bisa memahami perubahan-perubahan yang akan terjadi, baik itu perubahan di bidang pendidikan, di bidang kebudayaan, maupun Bali sebagai destinasi pariwisata bisa mengantisipasi keadaan Bali 100 tahun ke depan. Nah, sehingga dengan lewat kuliah umum ini, harapannya beliau akan memaparkan kondisi dan kemajuan Bali, dan beberapa item yang akan masuk di dalam kuliah umum ini, sehingga harapannya generasi penerus yang saat ini adalah Gen Boomer menuju Gen Z yang akan menikmati, yang akan menghadapi era global, era digitalisasi, dan era menuju Bali Smart Island, dan itu tentunya menjadi dambaan kita, Bali yang sejahtera, Bali yang aman, dan Bali yang memiliki pembangunan secara berkelanjutan. Hal senada juga dikatakan Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Profesor Anak Agung Gede Oka Wisnumurti. Dikatakan, Wayan Koster tidak hanya peduli terhadap pelestarian adat dan budaya Bali, namun juga pada bidang pendidikan di Bali. Bahkan, bagi Unwar sosok Wayan Koster bukan orang baru, karena banyak hal yang telah dilakukan untuk kemajuan Unwar. Biografi orang akan memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana tahapan-tahapan kehidupan harus dilalui. Dan salah satunya, kita harus akui keberadaan Pak Koster sebagai sosok manusia ya, yang punya latar belakang, yang kemudian bekerja di banyak tempat. Ini bisa membagi pengalaman hidupnya untuk kita pelajari sama-sama. Pada kesempatan ini, Wayan Koster mengakui perkembangan Unwar saat ini jauh lebih baik dan semakin maju dari sebelumnya. Baik dari segi jumlah mahasiswa maupun dari segi sarana dan prasarana pendukungnya. Dikatakan, sejak menjadi anggota DPR RI hingga menjadi Gubernur Bali 2018 hingga 2023, Unwar menjadi salah satu kampus swasta di Bali yang diperhatikannya. Menurutnya,
Unwar memiliki spirit yang kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan SDM Bali yang berkualitas melalui visi unggul, berwawasan ekowisata, dan berdaya saing global tahun 2034. Pertama, saya hadir di sini dalam rangka memberikan kuliah umum dengan tema generasi Z, penentu masa depan Bali, membangun peradaban masa depan Bali. Dan saya sejak dulu mengikuti dan mensupport pengembangan sarana prasarana kampus Universitas Warmadewa ini ketika saya di DPR dan juga sebagai gubernur. Dan Warmadewa saya lihat perkembangannya semakin baik, semakin maju. Pertama dari sisi jumlah mahasiswanya yang sudah mencapai 12.000. Saya kira itu jumlah yang sangat besar untuk memajukan pendidikan di Bali. Dan yang kedua juga dari sisi kualitasnya semakin baik, spirit untuk meningkatkan kualitasnya itu sangat kuat dengan jargonnya yang top, yang unggul dan jaya. Karena itu saya berharap Warmadewa ini ke depan akan terus maju, berkontribusi untuk memberikan layanan pendidikan yang semakin berkualitas di Bali, karena kita di Bali tingkat partisipasi masuk ke perguruan tingginya itu masih di angka 30-an%. Masih harus kita tingkatkan ke depan kapasitas Warmadewa di dalam merekrut mahasiswa yang ada di Bali ini. Sekaligus juga terus meningkatkan kualitasnya, daya saingnya, sehingga bisa para lulusannya ini terserap di dunia kerja dalam berbagai lapangan profesi. Juga mungkin ada yang akan tumbuh menjadi para pelaku usaha mandiri, wira swasta muda, sesuai dengan talentanya, kompetensinya dan profesinya yang akan diikuti ke depan. Dalam kuliah umumnya, Koster mengungkapkan ada 6 masalah yang akan dihadapi Bali ke depan. Selain terkikisnya adat, tradisi, seni, budaya dan kearifan lokal yang dapat mengancam keajegan dan daya tarik Bali, juga karena wilayah Bali yang kecil telah menjadi pertarungan banyak pihak untuk dieksploitasi. Kemudian, jumlah penduduk Bali sebanyak 4,32 juta yang semakin meningkat, saat ini membutuhkan sumber kehidupan. Selanjutnya, sumber daya alam semakin terbatas, yang mampu mengancam kehidupan masyarakat. Lalu, lahan produktif dan sawah semakin berkurang akibat masifnya alih fungsi lahan, dan kebutuhan pangan yang strategis semakin bergantung dari luar. Untuk mengatasi masalah itu, Wayan Koster menyusun pola pembangunan semesta berencana di Bali melalui pembangunan masa depan Bali yang berlandaskan pada Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. Landasan ini diharapkan mampu membangun masa depan Bali dengan memperkuat dan memajukan adat, tradisi, seni, budaya dan kearifan lokal Bali. Di samping juga melakukan pengendalian alih fungsi lahan produktif dan sawah, kedaulatan pangan, Bali mandiri energi dengan energi bersih, SDM Bali unggul, meningkatkan pembangunan infrastruktur, dan transformasi ekonomi. Ketut Winata melaporkan.